Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, saat ini sedang booming atau viral tentang cara mengerjakan pengelolaan kinerja pada aplikasi ataupun laman platform Merdeka Mengajar. Izinkan saya, Gandhi dari Sumeneb, Madura, dalam channel Peluit Guru untuk berbagi ilmu ataupun tutorial dalam melakukan perencanaan pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Bagaimana caranya? Begini caranya. Silakan buka browser Google Chrome Anda, kemudian login pada PMM. Namun sebelum kita lanjut pada aplikasi atau laman PMM, izinkan saya untuk menjelaskan infografik pengelolaan kinerja. Ini saya dapatkan di PMM. Apa yang ada di benak Anda ketika mendengar pengelolaan kinerja, menambah beban administrasi, kurang berdampak pada murid? Bapak Ibu, kini telah hadir fitur pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Jika di tahun 2023 kita mengerjakan pengelolaan kinerja pada e-kinerja di website BKN, maka di tahun ini, di tahun 2024, semua guru akan mengerjakan pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar. Seperti ini tampilan awalnya Bapak Ibu, pengelolaan kinerja dalam PMM. Mulai Januari 2024, proses pengisian SKP Anda akan menjadi lebih praktis, relevan, dan bermakna dengan fitur pengelolaan kinerja. Karena itu, Anda dan para pendidik lainnya bisa lebih fokus dalam meningkatkan pembelajaran di satuan pendidikan. Bagaimana fitur pengelolaan kinerja bisa bermanfaat untuk Anda? Dengan melakukan pengelolaan kinerja melalui PMM, Bapak Ibu dapat menemukan kemudahan dalam setiap tahapan yang akan dilakukan pada setiap semester. Di antaranya, yang pertama adalah perencanaan, yaitu perencanaan yang lebih praktis dan meringankan beban administrasi karena berkurangnya dokumen yang perlu diisi dan disiapkan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan yang lebih relevan karena indikatornya disesuaikan dengan capaian rapor pendidikan dan observasi pada proses mengajar di kelas. Jadi, masing-masing satuan pendidikan tentu rapor pendidikannya juga berbeda. Maka dari itu nanti indikatornya disesuaikan dengan rapor pendidikan masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga adalah penilaian. Penilaian yang lebih berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran murid, dan Anda bisa memperoleh apresiasi yang sepadan dengan kinerja dan kompetensi diri. Ini siklusnya. Siklus pengelolaan kinerja kini jadi lebih jelas. Mulai dari perencanaan, yaitu dari Januari, pelaksanaannya di bulan Februari hingga Mei, kemudian penilaian ada di bulan Juni. Ini adalah semester yang pertama di tahun 2024. Sedangkan di semester yang kedua atau 6 bulan yang kedua, yaitu dimulai perencanaan pada bulan Juli, dilaksanakan di Agustus hingga November, kemudian kita akan diberikan penilaian oleh atasan pada bulan Desember. Siapa yang perlu menggunakan fitur pengelolaan kinerja di PMM? Guru dan kepala sekolah ASN dalam binaan pemerintah daerah akan melaksanakan pengelolaan kinerja melalui platform Merdeka Mengajar.
Bagi guru non-ASN, Anda juga dapat memanfaatkan fitur pengelolaan kinerja untuk ikut meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda harus tetap mengisi SKP melalui e-kinerja BKN? Bapak Ibu, fitur pengelolaan kinerja di PMM telah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. Jadi, kita sebagai guru tidak perlu lagi untuk mengisi SKP melalui e-kinerja di website BKN. Cukup mengerjakan pengelolaan kinerja pada PMM. Kapan waktu terakhir melakukan perencanaan pengelolaan kinerja? Perencanaan pengelolaan kinerja dapat dilakukan hingga 31 Januari 2024. Jadi ini adalah batas akhirnya kita mengajukan perencanaan pengelolaan kinerja kepada atasan kita. Jadi Anda masih memiliki waktu untuk memahami langkahnya dan mendiskusikan rencana kinerja Anda bersama kepala sekolah. Jika Bapak Ibu punya pertanyaan lain tentang pengelolaan kinerja, silakan temukan jawabannya pada link berikut ini, atau silakan memberikan komentar pada video kami. Bapak Ibu guru hebat, mari kita lanjutkan pada platform Merdeka Mengajar untuk mengakses pengelolaan kinerja guru. Silakan cari fitur pengelolaan kinerja pada menu pengembangan diri. Letaknya di sini Bapak Ibu, silakan diklik. Ya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Mulai perencanaan kinerja. Di sini tertulis tanggal 1 sampai 31 Januari. Kemudian di bawahnya ada alur pengelolaan kinerja. Jadi di sini dijelaskan alurnya selama 1 semester, yaitu dari Januari hingga Juni 2024. Di mana Januari itu merupakan jadwal perencanaan guru dan persetujuan atasan. Kemudian Februarinya dilanjutkan pada persiapan observasi kelas. Maret periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut, sedangkan April dan Mei yaitu pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan, kemudian diakhiri pada bulan Juni yaitu refleksi, penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Bapak Ibu silakan klik tombol yang warna biru, klik mulai. Setelah itu akan muncul data diri Anda, yaitu nama, NIP, status kepegawaian, pangkat golongan ruang, jenjang jabatan, dan satuan pendidikan induk. Silakan disimak data diri Anda. Mungkin ada data yang salah, Anda hanya diberi 1 kali kesempatan untuk mengedit. Jika datanya salah, Bapak Ibu tinggal klik edit pada tombol di sini. Namun jika datanya sudah benar, silakan klik tombol yang warna biru, data sudah sesuai. Setelah klik tombol biru, data sudah benar, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Lanjut perencanaan kinerja dengan data ini, kemudian silakan pilih iya lanjut. Baik Bapak Ibu, silakan disimak. Kita akan belajar bersama tutorial cara pengisian perencanaan kinerja pada aplikasi PMM. Di sini ada 4 menu, yaitu praktik pembelajaran, yang kedua ada pengembangan kompetensi, yang ketiga ada tugas tambahan, keempat perilaku kerja, sedangkan yang kelima ini adalah rangkuman dari 4 menu ini. Kita mulai dulu dari menu yang pertama, yaitu praktik pembelajaran. Di mana praktik pembelajaran ini Bapak Ibu akan dihadapkan dengan
dimensi sebanyak 3, yaitu dimensi manajemen kelas, di mana ada 2 indikator, yaitu penerapan disiplin positif dan keteraturan suasana kelas. Kemudian dimensi yang kedua, ada dimensi dukungan psikologis yang terdiri dari 3 indikator, yaitu umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik. Yang terakhir yaitu dimensi metode pembelajaran. Di sini juga ada 3 indikator untuk dimensi metode pembelajaran, yaitu aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif. Bapak Ibu guru hebat, di sini ada 8 indikator atau 3 dimensi, di mana Bapak Ibu diminta untuk memilih salah satu saja, namun Bapak Ibu boleh memilih indikator yang berbeda meskipun dalam satu lembaga. Kemudian bagaimana cara memilih indikator yang tepat untuk sekolah kita? Silakan klik pada rapor pendidikan. Maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu, rapor pendidikan satuan pendidikan Anda. Di sini nama sekolah Anda. Kemudian muncul 3 dimensi. Yang pertama, dimensi manajemen kelas. Di sini nilai rapot pada lembaga saya mendapat predikat cukup. Yang kedua, dukungan psikologis juga cukup. Kemudian yang ketiga, metode pembelajaran. Jadi semuanya cukup. Terkadang di setiap lembaga itu berbeda Bapak Ibu. Ada yang merah, ada yang kuning, juga ada yang hijau. Maka dari itu, ketika ada dimensi yang merah, maka Bapak Ibu diharapkan untuk memilih dari 8 indikator tadi, pilih yang warna merah. Karena untuk meningkatkan nilai rapot pendidikan sekolah kita. Klik saya mengerti. Karena rapot pendidikan tadi kuning semua, maka di sini warnanya juga ikut kuning Bapak Ibu. Semua dimensi di sini kuning. Kita ambil contoh, misalkan jika dimensi manajemen kelas tadi merah, maka di sini akan berwarna merah. Kemudian pada dimensi prioritas di sini akan muncul. Silakan pilih dimensi manajemen kelas. Karena yang saya kuning, atau bahkan ada lembaga yang rapot pendidikannya berwarna hijau, maka dimensi prioritasnya akan muncul tidak ada. Silahkan pilih sesuai kebutuhan Anda. Jadi satu guru silakan pilih satu indikator saja. Boleh sama dengan teman-teman yang lain, boleh juga berbeda. Sekarang kita ambil contoh, saya akan memilih keteraturan suasana kelas, silakan diklik. Kemudian klik ke pengembangan kompetensi. Muncul tampilan seperti ini, pengembangan kompetensi. Silakan pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Tadi kita sudah mengerjakan menu praktik pembelajaran, sekarang kita masuk menu yang kedua, yaitu pengembangan kompetensi. Ini kaitannya dengan kompetensi diri kita sendiri sebagai pendidik atau sebagai guru. Ini regulasinya berdasarkan Perdirjen GTK nomor 7607. Anda diharapkan memiliki 32 poin per semester. Jadi selama 6 bulan Bapak Ibu diminta untuk mengumpulkan 32 poin untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Namun jika lebih, ekspektasi atasan Anda akan semakin lebih baik juga. Kemudian yang ketiga, pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya. Jadi pada pengelolaan kinerja ini, kita mengejar ekspektasi atasan Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan dulu.
Bagaimana penilaian dalam pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? 1. Penilaian dalam pengelolaan kinerja terhadap seorang guru atau kepala sekolah adalah kewenangan penuh pejabat penilai. Jadi, kalau kita guru, maka kewenangan kepala sekolah itu yang paling mutlak untuk memberikan penilaian kepada kita. Yang kedua, angka kredit diperoleh seorang pegawai melalui konversi predikat kinerja menjadi angka kredit berdasarkan koefisien angka kredit dengan faktor pengali. Ketika hasil dari pengelolaan kinerja kita mendapatkan ekspektasi yang sangat baik dari pimpinan, maka di sini sesuai tabel sangat baik itu maka kita akan memperoleh faktor pengali 150%. Jika kita berada pada golongan 3A, yaitu jenjang ahli pertama, maka mendapatkan angka koefisien 12,5. Kemudian kita kalikan, contohnya seperti ini. Seorang guru muda mendapatkan predikat kerja sangat baik. Guru muda ada pada di sini, jenjang ahli muda, maka angka kredit koefisiennya yaitu 25. Kemudian dikalikan karena memperoleh kinerja yang sangat baik, dari 25 ini dikalikan 150%. Maka diperoleh hasil angka kredit 37,5. Seperti itu Bapak Ibu cara penghitungannya. Sekarang kita kembali pada laman PMM. Jadi pada menu pengembangan kompetensi, ini kaitannya dengan pengembangan diri kita sendiri yang berprofesi sebagai pendidik atau guru. Dalam satu semester diminta untuk mengumpulkan minimal 32 poin. Sekarang kita masukkan. Di sini tertulis total poin 32. Masuk pada rencana hasil kerja yang pertama. Silakan klik pada tanda panah. Ini akan muncul Bapak Ibu berbagai pengembangan diri. Silakan dipilih sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu untuk mencapai hal tersebut selama 6 bulan. Silakan cari yang menurut Bapak Ibu paling mudah untuk dicapai dalam semester pertama ini, yaitu dari Januari hingga Juni. Pada pilihan yang pertama, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding di lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Itu mendapatkan 4 poin, sedangkan dalam satu semester dibutuhkan sebanyak 32 poin. Jadi jika Bapak Ibu mengikuti kegiatan seminar, di zaman sekarang ini kan sudah banyak kegiatan seminar yang dilaksanakan secara online, yaitu sering kita kenal dengan istilah webinar. Maka sertifikat tersebut, satu sertifikat itu mendapatkan 4 poin. Coba kita pilih dulu. Muncul di sini bukti dukung berupa sertifikat. Target kuantitasnya 1 kegiatan dalam 1 semester. Jika dalam 1 semester Bapak Ibu mampu mengikuti 2 kegiatan webinar, silakan pilih 2. Ketika pilih 2, maka poinnya mendapatkan 8. Kemudian di sini muncul keterangan kurang 24 poin untuk menjadi 32. Untuk menambah RHK lagi atau rencana hasil kerja, silakan klik tambah dan pilih lagi rencana apa yang akan Bapak Ibu lakukan dalam semester pertama ini. Misalkan Bapak Ibu mengikuti program guru penggerak, di sini ada pilihannya.
Nah, ini Bapak Ibu mendapatkan poin tertinggi. Jadi poin terendah itu minimal 32 dan maksimalnya 128 poin dalam satu semester. Di sini muncul tulisan atau rencana hasil kerja, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan, seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial kepala sekolah. Itu mendapatkan poin 128. Namun jika Bapak Ibu tidak mengikuti guru penggerak di tahun ini, silakan pilih pada RHK yang lain. Di sini banyak pilihannya Bapak Ibu. Saya buka dulu tabelnya untuk menjelaskan. Baik, sekarang kita perhatikan pada nomor yang pertama, RHK yang pertama, yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Pelatihan mandiri ini biasa kita lakukan pada laman atau aplikasi PMM. Catatannya, satu pelatihan beserta aksi nyata itu setara 8 poin. Dibuktikan dengan sertifikat topik. Kita sudah mendapatkan beberapa sertifikat di PMM di tahun kemarin. Sertifikat yang kita dapatkan di tahun kemarin, di tahun 2023 atau 2022, itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dukung pada pengelolaan kinerja di tahun ini. Jadi silakan Bapak Ibu dari Januari hingga bulan Juni, silakan Bapak Ibu mengikuti topik yang belum Anda dapatkan sertifikatnya pada aplikasi PMM. Jika mendapat sertifikat topik pada bulan Januari sampai Juni, itu dapat kita gunakan sebagai bukti dukung dalam pengisian pengelolaan kinerja di PMM. Jadi satu pelatihan beserta aksi nyata itu akan mendapatkan 8 poin yang dibuktikan dengan satu sertifikat topik. Jika Bapak Ibu mendapatkan 4 sertifikat topik, maka 4 dikalikan 8 sehingga didapatkan 32 poin. Itu sudah mencapai nilai minimal dari pengembangan diri di semester yang pertama ini. Kemudian yang kedua, ada meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, baik persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Itu dibuktikan dengan laporan. Catatannya, satu observasi sebagai pelaku dan pengamat secara bergantian itu mendapatkan 8 poin. Kemudian yang ketiga, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar atau Komjar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Catatannya, 3 kegiatan itu setara 36 poin. Dibuktikan dengan sertifikat. Namun Bapak Ibu, pada komunitas belajar di PMM itu Anda minimal harus mengadakan 3 kegiatan untuk mendapatkan 36 poin. Bagaimana jika hanya satu kali mengadakan kegiatan? Apakah 36 dibagi 3? Itu tidak bisa Bapak Ibu. Jadi di sini catatannya minimal harus 3. Tidak boleh 1, tidak boleh 2. Jika sudah 3 kali mengadakan kegiatan, maka Bapak Ibu langsung mendapatkan sebanyak 36 poin. Mari kita buka, saya kasih contoh di PMM, kita buka komunitas belajar. Ini dia, silakan masuk pada fitur komunitas. Ketikkan nama komunitasnya di sini. Ketika muncul pada pilihan di bawahnya, klik tombol lihat. Saya beri contoh saja. Contoh, saya akan masuk pada komunitas
Kompra MKKS SMP Negeri Kabupaten Sumeneb. Maka di sini akan muncul keterangan penggerak komunitas, yaitu Bapak Eko, Bapak Mustafa, dan Bapak Saiful. Tiga ini yang dikatakan penggerak komunitas Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tidak ada di sini identitasnya, maka Bapak Ibu tidak bisa dikatakan sebagai penggerak dalam komunitas. Sekarang kita kembali pada tabel yang tadi. Di sini tertera tulisan meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar. Jadi 3 orang yang tadi itu dapat menggunakan sertifikat kegiatannya apabila mengadakan 3 kegiatan berbagi praktik baik, atau komunitas tersebut mengadakan 3 kali webinar, minimalnya itu akan mendapatkan 36 poin. Jika Bapak Ibu menjadi narasumber dalam berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait IKM atau implementasi kurikulum merdeka ataupun PBD, perencanaan berbasis data, jadi jika peran Bapak Ibu sebagai narasumber, maka sertifikat tersebut dapat kita gunakan dalam pengelolaan kinerja di PMM. Namun di sini ada catatan atau persyaratannya, satu kegiatan implementasi tersebut itu berdurasi 2 hingga 3 jam, maka akan mendapatkan 8 poin. Di sini masih ada banyak pilihan RHK ke bawah Bapak Ibu. Dari mana tabel ini didapat? Ini ada pada PMM. Silakan diotak-atik PMM-nya, maka akan ditemukan catatan seperti tabel berikut ini. Namun jika Bapak Ibu membutuhkannya langsung, akan saya sertakan linknya, jadi tinggal download saja. Sekarang kita lanjut pada aplikasi PMM-nya. Kita masih pada menu pengembangan diri, yaitu menu yang kedua, di mana di sini masih muncul tulisan kurang 24 poin karena saya hanya menggunakan 2 kegiatan. Sekarang muncul pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, apakah boleh dalam pengembangan diri itu kita fullkan pada 1 RHK saja, yaitu pada 1 RHK sebagai partisipan dalam kegiatan webinar. Ini hanya poin 8 karena masih 2 kegiatan. Jawabannya boleh Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu hanya akan melampirkan 1 RHK saja pada menu pengembangan kompetensi, silakan, itu tidak bermasalah. Itu diperbolehkan. Namun di sini harus mencapai 32 poin. Caranya kita ubah kuantitas ini, kita fullkan menjadi 8 kegiatan. Antara Januari hingga Juni, Bapak Ibu wajib untuk melakukan atau mengikuti 8 kegiatan webinar. Maka akan didapatkan 8 sertifikat, di mana 1 sertifikat itu bernilai 4 poin. Jadi 4 kali 8 sama dengan 32 poin. Jadi di sini sudah total poin 32. Ini bisa dihapus RHK yang kedua karena RHK yang pertama sudah mencapai 32 poin, maka silakan klik tombol hapus RHK yang kedua. Oke, menu praktik pembelajaran selesai, menu yang kedua pengembangan kompetensi juga selesai. Kita lanjut pada menu yang ketiga, yaitu tugas tambahan. Silakan klik tombol ke tugas tambahan. Mari kita simak dulu. Tugas tambahan atau opsional, pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini. Berdasarkan peraturan yang berlaku,
Jika tugas yang diberikan kepada Anda tidak termasuk dalam tugas tambahan di sini, maka Anda dapat melewati pengisian tugas tambahan dan lanjut ke halaman berikutnya. Jadi Bapak Ibu, jika Anda tidak ditugaskan atau tidak diberi tugas tambahan selain mengajar, tugas tambahan itu bisa berupa wali kelas, bisa berupa sebagai kepala perpustakaan, wakil kepala sekolah, dan lain sebagainya. Namun jika Bapak Ibu tidak diberi tugas tambahan di sekolah, silakan lanjut pada ke perilaku kerja, yaitu pada menu berikutnya. Jika Bapak Ibu diberi tugas tambahan, maka kita pilih dulu RHK-nya. Contoh seperti ini. Karena saya di sekolah diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, maka saya pilih pada RHK yang paling atas ini. Ini ada keterangannya Bapak Ibu, hanya untuk SMP, SMA, atau SMK. Jika Bapak Ibu guru tempat tugasnya di SD, maka jangan pilih RHK yang ini. Ada keterangannya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan atau wakil kepala sekolah. Sedangkan di sini tertulis semua jenjang. Jadi Bapak Ibu guru yang tugasnya di SD boleh memilih menu pada RHK yang paling atas ini karena tertera keterangan untuk semua jenjang. Kita pilih yang paling atas, ini contoh saja. Untuk bukti dukungnya, nanti Bapak Ibu diminta untuk mengunggah laporan dari perpustakaan serta dilampirkan SK ataupun surat tugas dari kepala sekolah. Target kuantitasnya 1 kegiatan dalam 1 semester. Ketika Bapak Ibu diberi tugas tambahan lain, tinggal klik tombol tambah. Misalkan sebagai bendahara sekolah atau bendahara BOS. Cari di sini menu bendahara atau RHK bendahara. Ada sebagai pembina ekstrakurikuler, sebagai koordinator PKB, koordinator PKG. Di sini banyak pilihan Bapak Ibu. Nah, ini juga ada untuk operator, sedangkan RHK yang paling bawah untuk bendahara BOS untuk semua jenjang. Jadi semua sekolah dari SD, SMP, SMA, silakan pilih menu ini jika Bapak Ibu diberi tugas tambahan sebagai bendahara. Jika hanya satu tugas tambahannya, silakan RHK yang kedua klik tombol hapus. Kemudian kita lanjut pada menu yang keempat, yaitu menu perilaku kerja. Klik tombol perilaku kerja. Ya, kita sudah masuk pada tampilan yang keempat, pada menu yang keempat. Silakan disimak indikator dan perwujudan perilaku untuk masing-masing aspek. Pilih satu yang Anda ingin prioritaskan di semester ini. Ini Bapak Ibu, di menu perilaku kerja, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan 7 aspek, di mana masing-masing aspek hanya dipilih satu saja indikator perilaku. Aspek yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, yang kedua ada akuntabel, yang ketiga kompeten, aspek yang keempat harmonis, kelima loyal, 6 adaptif, dan terakhir kolaboratif, di mana masing-masing aspek hanya dipilih satu indikator saja. Contohnya seperti ini. Pada aspek berorientasi pelayanan, silakan diklik. Di sini muncul beberapa pilihan. Silahkan dipilih yang paling mudah menurut Bapak Ibu untuk dicapai dalam kurun waktu 1 semester. Yang pertama ada memahami kebutuhan peserta didik dan berusaha memenuhinya.
Yang kedua, bersifat ramah. Yang ketiga, melakukan perbaikan terus-menerus. Kalau saya di sini pilih yang nomor 2, yaitu bersifat ramah, klik. Dan di sini muncul lagi bagaimana Anda menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pilih. Karena saya di sini bersifat ramah, maka saya di sini memilih mengucapkan salam dan sapa dengan sikap ramah. Klik. Kemudian masuk pada aspek yang kedua, yaitu akuntabel. Apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Saya di sini memilih memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sumber daya yang dimaksud ini bisa berupa sarana dan prasarana di sekolah atau di lembaga masing-masing. Bagaimana Anda akan menerapkan perilaku tersebut? Dipilih lagi dengan cara memanfaatkan fasilitas pembelajaran sesuai dengan peruntukannya, mencari cara efisiensi penggunaan sarana, prasarana, bahan, dan alat kerja satuan pendidikan. Silakan dipilih sesuai kemampuan Bapak Ibu yang akan dicapai dalam satu semester ini. Misalkan saya memilih yang di atas, diklik. Silakan isi semua Bapak Ibu sebanyak 7 aspek, dan masing-masing aspek dipilih satu indikator perilaku saja. Jika sudah selesai, silakan klik pada menu rangkuman. Jadi dari 4 menu tadi semuanya masuk pada rangkuman. Kita perhatikan Bapak Ibu, ini RHK yang pertama tadi pada praktik pembelajaran, yaitu meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada keteraturan suasana kelas. Jadi ini adalah indikator dari 8 indikator tadi yang saya pilih akan muncul di sini. Guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Target kualitas tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar. Bukti dukung yaitu hasil penilaian observasi kinerja guru. Targetnya 1 kegiatan dalam 1 semester. Jika muncul pertanyaan seperti apa formulir diskusi persiapan, form diskusi tindak lanjut, dan form refleksi, Bapak Ibu, nanti form tersebut dapat kita akses setelah rencana pengelolaan kinerja guru sudah disetujui oleh kepala sekolah. Baru kita akan mengetahui bentuk atau format formulir tersebut. Kemudian RHK yang kedua, yaitu meningkatnya kompetensi, ini pada pengembangan kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan lain sebagainya. Intinya, kita mengikuti kegiatan seminar wajib bertemakan bidang pendidikan. 1 kegiatan setara 4 poin. Ini yang pengembangan kompetensi pada menu kedua tadi muncul di rangkuman, yaitu pada RHK yang kedua. Tingkat kesesuaian seminar diselenggarakan di bidang pendidikan. Bukti dukungnya berupa sertifikat. Targetnya 1 kegiatan, yaitu kegiatan seminar ini dalam kurun waktu 1 semester. Di sini 32 poin karena tadi saya memilih 8 sertifikat, di mana masing-masing sertifikat memiliki poin 4. Sekarang masuk pada RHK yang ketiga. Tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Padahal tadi ketika kita mengerjakan di menu 1, 2, 3, dan 4 tidak muncul KOSP seperti ini. Kenapa di rangkuman muncul seperti ini?
Bapak Ibu guru hebat, perlu kita ketahui, pada saat satuan pendidikan melakukan rapat penyusunan KUSP, maka kepala sekolah dan kita sebagai guru wajib hadir pada kegiatan penyusunan tersebut. Maka secara otomatis pada rangkuman, yaitu RHK yang ketiga, kita sebagai guru akan muncul di sini RHK dengan kalimat tersusunnya KUSP, karena kita merupakan bagian dari rapat penyusunan tersebut. Kemudian bukti dukungnya apa? Yaitu berupa dokumen KUSP. Targetnya satu kegiatan dalam satu semester. Kita lanjut pada RHK yang keempat. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada KUSP. Bukti dukungnya berupa rangkuman kehadiran dalam satu kegiatan per semester. Hal ini meliputi jurnal, jadwal pelajaran, struktur kurikulum, SK pembagian tugas mengajar, dan bukti dukung lainnya. Hasil kerja tambahan. Tadi ada yang memilih perpustakaan, wali kelas, wakil kepala sekolah, operator, bendahara BOS maupun lainnya. Munculnya di sini Bapak Ibu. Bukti dukungnya berupa apa? Jika sebagai kepala perpustakaan, maka bukti dukungnya berupa SK atau surat tugas, dilengkapi juga dengan program kerja perpustakaan atau laporan dari perpustakaan tersebut. Kemudian kita masuk pada perilaku kerja dari yang 7 aspek tadi Bapak Ibu. Munculnya di sini aspek yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, indikatornya muncul juga di sini, serta perwujudannya dengan cara mengucapkan salam dan sapa dengan sikap yang ramah. 7 aspek tersebut juga muncul dalam rangkuman. Setelah semua dibaca dengan seksama dan sekiranya tidak ada yang ingin diubah, maka Bapak Ibu dapat menekan tombol biru di bawah ini, lanjut ajukan. Ketika sudah menekan tombol ini, maka semua data kita tidak bisa diubah lagi dan kepala sekolah akan mengoreksi semua perencanaan pengelolaan kinerja yang kita ajukan Bapak Ibu. Namun jika kita ingin mengubah dimensi ataupun dari beberapa menu lainnya, kita bisa klik ubah, maka akan kembali ke tampilan awal. Coba kita klik ubah, maka akan kembali pada praktik pembelajaran, yaitu menu yang pertama. Perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu, pengajuan perencanaan kinerja ini paling lambat tanggal 31 Januari tahun 2024. Jadi kita masih ada beberapa waktu lagi untuk merencanakan serta mengajukan perencanaan kinerja kita. Kemudian jika perencanaan kinerja kita sudah disetujui ataupun sudah disepakati oleh kepala sekolah, maka kita akan melanjutkan pada tahapan selanjutnya. Seperti apa? Silakan tunggu pada video kami yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.